Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dengan Lasso Yuli di sini. Dan juga di seberang sana ada Lasso Caca yang akan mengiringi kebaktian sekolah minggu pada siang hari ini dengan alunan musik yang indah. Nah, kita berdua di sini sudah siap untuk memuji Tuhan. Di rumah gimana? Harusnya udah siap juga dong. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian, Lasso mau semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, mau siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Siap? Oke? Yuk, kita mau nyanyi lagu yang pertama ya. Lagu pertama ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sampai dengan hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik untuk siap-siap mengikuti ibadah sekolah minggu online ya. Oke, kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Dengan lebih hormat untuk Tuhan, kita mau bernyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa, semuanya lipat tangan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada siang hari ini. Bapa, kiranya berkati setiap kami yang sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini full dari awal sampai dengan akhir. Bapak jagai setiap jaringan internet yang akan mendukung setiap kebaktian pada siang hari ini agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita masih tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu dengan lebih semangat ya, dengan lebih sukacita. Kita menyanyi lagu yang kedua. Silakan Lasso Caca. Pakai gerakan ya. Tahu dong lagunya? Yo. Kita semangat, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Yuk semuanya di rumah kita tepuk tangan buat Tuhan. Masih tetap semangat ya, tetap berdiri. Kita mau nyanyikan lagu lagi untuk Tuhan ya kan. Untuk Tuhan kita lagunya apa ya? Lagu yang ketiga loh Caca, silakan. Nah, pasti tahu loh. Pakai gerakan ya, dengan Loso Yuli di sini udah bergerak nih, semuanya harus bergerak. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Apa? Sukacitaku kini penuh. Oke, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Stop dulu Loso Caca. Kayaknya Loso Yuli bisa agak munduran dikit ya, biar kalian kelihatan nih gerakan Loso Yuli. Coba yang di rumah tuh, yang di belakang harus kelihatan gerakannya, sama bareng-bareng ada Koko, ada dedenya, diajak bergerak. Oke, kita menyanyi sekali lagi ya. Sukacitaku, yuk.
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Oke. Wah, langsung seneng banget nih. Kalian semua tetap semangat loh dari lagu pertama sampai yang lagu sekarang ini ya. Itu dia. Kita harus tetap semangat ketika mengikuti ibadah. Nggak boleh ada yang malas-malasan, mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lause mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Berikan ku hati, hatinya Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan hari demi hari, biar Tuhan boleh digirangkan, boleh disenangkan dengan setiap sikap hidup kita, kelakuan kita ya. Kita menyanyikan lagu Berikan ku hati. Kita siapkan diri, kita semua tetap bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi dengan sikap lebih sungguh. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas pimpinan-Mu di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami agar kami mengerti firman-Mu, agar kami dapat semakin bertumbuh di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang ingat minggu lalu cerita tentang apa? Minggu lalu Lause cerita tentang Paulus di penjara. Minggu ini Lause akan cerita tentang Paulus yang ingin naik banding. Untuk naik banding, Paulus harus bertemu dengan Kaisar. Paulus berada di Kaisarea, sementara itu Kaisar ada di Italia, Roma. Maka dari itu Paulus harus pergi dari Kaisarea menuju Italia. Kira-kira Paulus naik apa? Bukan adik-adik, Paulus tidak naik mobil, pada waktu itu belum ada mobil. Ya, Paulus naik kapal. Di kapal itu ada seorang perwira bernama Julius. Dia yang bertanggung jawab atas Paulus dan tahanan-tahanan yang lainnya. Tapi si perwira ini, si Julius, sangat baik dan sangat ramah terhadap Paulus. Dalam perjalanan mereka mampir ke kota Sidon. Di situ Paulus diizinkan untuk turun dari kapal, bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang di Sidon, dan sahabat-sahabatnya dapat memperlengkapi Paulus untuk perjalanan mereka. Seorang tahanan seharusnya tidak mendapatkan kebebasan seperti ini. Lalu mereka dari Sidon pergi ke Mira. Tapi karena ada angin sakal, perjalanan mereka memakan waktu. Di Mira, mereka berganti kapal ke kapal yang lebih besar. Dari Mira, mereka pergi ke Pelabuhan Indah. Kondisi cuaca masih tidak baik, sehingga perjalanan mereka sangat memakan waktu. Ketika sampai di Pelabuhan Indah, sudah memakan banyak waktu, dan waktunya sudah tidak baik. Akan berbahaya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan lagi. Paulus mengatakan kepada perwira. Paulus berkata kepada Julius, kalau lebih baik kita menetap di Pelabuhan Indah. Karena kalau kita melanjutkan perjalanan, kita akan mengalami kerugian besar dan nyawa kita pun akan terancam. Tapi Julius gak dengerin Paulus. Julius lebih dengerin Nahkoda. Nahkoda itu memutuskan untuk pergi ke Phoenix. Phoenix dekat dengan Pelabuhan Indah. Tujuan mereka pergi ke Phoenix adalah untuk berteduh, untuk melewati musim dingin. Karena Pelabuhan Indah bukanlah tempat yang baik untuk melewati musim dingin. Mereka hanya jalan sedikit untuk mencari tempat berteduh. Ketika ingin berangkat, ada angin sepoi-sepoi. Mereka berpikir, wah, kita bisa nih sampai ke Pelabuhan Phoenix dengan selamat. Kondisi cuacanya seperti ini. Tapi adik-adik, tiba-tiba ada badai. Kapal jadi terombang-ambing. Coba adik-adik bayangin. Adik-adik naik mobil aja kalau jalanannya nggak rata nggak enak kan. Kapal di tengah laut terombang-ambing, kena badai, itu goyangannya lebih dahsyat daripada mobil di jalan yang tidak rata. Nyawa mereka terancam adik-adik. Kapal pun tidak bisa dikendalikan sehingga mereka membiarkan kapal pergi kemanapun badai membawa. Lalu keesokan harinya mereka membuang muatan mereka untuk meringankan kapal. Berhari-hari mereka terombang-ambing. Mereka tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat bulan dan bintang berhari-hari. Setelah beberapa hari, Paulus berkata, saudara-saudara, jika kalian mendengarkan aku, kita tidak akan mengalami kerugian seperti ini. Tapi jangan takut, karena kita semua akan selamat. Tidak ada dari kita yang akan binasa, hanya kapal ini saja yang akan binasa. Karena semalam malaikat Allah berdiri di sampingku, dan dia berkata, Paulus, jangan khawatir, engkau akan selamat karena engkau harus bertemu dengan Kaisar.
Dan karena engkau, orang-orang di kapal ini pun akan selamat. Maka dari itu, saudara-saudara, aku percaya kepada Allah yang aku sembah ini. Maka dari itu jangan khawatir. Tetapi kita harus melabuhkan kapal ini ke daratan. Lalu pada malam harinya, para awak kapal melihat mereka mendekat ke daratan. Mereka mengukur kedalaman laut, kira-kira 37 meter dalamnya. Lalu setelah beberapa saat, mereka mengukur lagi kedalaman laut menjadi sekitar 27 meter. Melihat ini, ada beberapa awak kapal yang ingin melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri dengan kapal penyelamat. Melihat ini, Paulus berkata kepada Julius, "Kalau mereka pergi dari kapal ini, mereka tidak akan selamat." Maka dari itu tali kapal penyelamat dipotong sehingga kapal itu hanyut. Tidak ada orang yang keluar dari kapal. Adik-adik, setelah 14 hari dipenuhi dengan kekhawatiran, orang-orang yang ada di kapal tidak makan selama 14 hari itu. Melihat ini, Paulus pun tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Paulus mengajak mereka makan, karena Paulus berkata, "Mari makan karena dibutuhkan untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita." Paulus mengucapkan syukur dan membagi-bagikan makanan yang ada. Setelah itu mereka kembali membuang muatan kapal mereka untuk meringankan kapal. Semakin lama mereka melihat kapal semakin mendekat ke pantai. Melihat ini, para awak kapal mulai mengendalikan kapal, mengarahkan kapal tersebut ke arah pantai. Namun ketika diarahkan ke pantai, bagian depan kapal tersebut tersangkut di pasir, sehingga kapal itu tidak bisa bergerak, dan bagian belakang kapal tersebut terus dihantam oleh ombak. Karena kapal tersebut terus dihantam oleh ombak, lama-lama kapal itu hancur adik-adik. Ombaknya bukan ombak-ombak kecil, ombak besar yang ada di tengah badai. Lalu melihat ini, prajurit-prajurit yang menjaga para tahanan, mereka takut. Mereka takut para tahanan akan berenang dan kabur. Mereka berniat membunuh para tahanan-tahanan ini. Tapi Julius, sang perwira, dia nggak mau Paulus dibunuh. Dia ingin menyelamatkan Paulus. Maka dari itu dia memberikan perintah untuk orang-orang yang bisa berenang, berenanglah terlebih dahulu ke daratan. Sedangkan mereka yang tidak bisa berenang akan menunggu dan akan ke daratan menggunakan bantuan dari sisa-sisa kapal yang ada. Lalu adik-adik, mereka semua selamat sesuai dengan yang Paulus katakan. 276 orang yang ada di kapal itu selamat. Mereka tiba di daratan, mereka tiba di pulau bernama Pulau Malta. Penduduk di sana menyambut mereka dengan baik. Habis badai dan akan mulai hujan, kondisi cuaca dingin. Penduduk membuat api yang besar. Lalu Paulus, ketika dia mengumpulkan ranting-ranting, ada ular datang dan menggigit tangannya. Ular itu beracun adik-adik. Paulus bisa mati seketika. Maka dari itu orang-orang di pulau itu berkata, "Paulus pastilah seorang pembunuh. Dia lolos dari badai. Tapi Dewi Keadilan tidak meloloskan dia sehingga dia digigit oleh ular." Tapi apa yang terjadi terhadap Paulus? Dia hanya mengibaskan tangannya, melemparkan ular itu ke dalam api. Lalu udah, dia tidak apa-apa, tidak bengkak, tidak mati, tidak pingsan. Maka dari itu, para penduduk pulau pun beranggapan bahwa dia adalah seorang dewa karena dia selamat dari kejadian tersebut. Padahal adik-adik, Paulus selamat bukan karena dia seorang dewa, tapi karena penyertaan dari Tuhan. Lalu di dekat situ ada tanah milik gubernur di sana. Gubernur itu menyambut mereka dengan baik. Setelah beberapa hari,
Diketahuilah bahwa ayah dari gubernur mengidap penyakit demam tinggi dan disentri. Paulus mendatangi ayah dari sang gubernur, mendoakan dia, dan ayah gubernur tersebut pun sembuh. Melihat ini, para penduduk pulau tersebut membawa orang-orang sakit ke hadapan Paulus untuk didoakan. Ketika melepas mereka kembali ke dalam perjalanan mereka ke Italia pun, para penduduk memberikan muatan-muatan untuk mereka di perjalanan. Nah, adik-adik, Paulus menjadi berkat bagi orang-orang di Pulau Malta. Dari semua yang sudah mereka lewati, ketika Paulus sudah bilang jangan berangkat, tapi mereka tetap berangkat, ternyata Tuhan punya rencana tersendiri. Tuhan punya rencana untuk orang-orang di penduduk Pulau Malta, dan Tuhan juga punya rencana bagi orang-orang yang ada di kapal. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kejadian-kejadian ini. Dan Paulus pun, kalau Lause jadi Paulus, Lause nggak akan berkata hal yang baik. Kayak, kalian udah nggak nurut, Lause udah bilangin. Otomatis Lause akan marah. Tapi Paulus nggak, adik-adik. Paulus memberikan nasihat, memberikan ketenangan kepada mereka, memberikan harapan bagi mereka bahwa mereka akan selamat. Dan ketika Paulus melihat kondisi mereka, Paulus pun memberikan perhatian, memberikan empatinya kepada mereka. Paulus mengajak mereka makan. Nah, adik-adik, Paulus di dalam keadaan yang sesulit ini masih bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling dia. Lalu bagaimana dengan kita? Kondisi kita tidak seburuk kondisi Paulus. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Dan jika kondisi kita dalam kondisi yang buruk, kita juga tetap harus bisa memberikan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita tidak bisa, Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memberikan jalan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat belajar dari Paulus, dan kami dapat belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, kemana kami pergi agar kami dapat menjadi berkat, dan kiranya Tuhan yang berikan kami kekuatan agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Kalian sudah mendengarkan apa inti firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Lause ya. Tuhan mau kita bukan peduli hanya diri kita sendiri, tapi juga kita peduli pada orang lain. Kita mau membagikan setiap apa yang kita terima dari Tuhan juga kepada orang lain. Nah, sebelum kita meneruskan acara berikutnya, kita mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita buat Tuhan. Selama ini Tuhan sudah memberkati dan kita mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik boleh minta papa mama untuk transfer persembahan adik-adik sekalian ke nomor rekening yang tercantum di layar kaca ya, ke nomor rekening GKI Bungur atau Pos Jemaat Alam Sutra. Untuk hal ini kita mau bernyanyi, kita mau mengiringi persembahan ini dengan satu buah lagu. Nah, langsung minta adik-adik yang tadi posisinya duduk ya, kita semua bangkit berdiri yuk untuk menyanyikan lagu ini dengan sikap penuh hormat buat Tuhan. Yuk, silakan Lause Caca. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka,
semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi kita mau nyanyikan dengan lebih sungguh, yang telah lalu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan sekali lagi ke persembahan hidup. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku. Oke, kita mau masuk ke dalam doa persembahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu melalui mama papanya sudah boleh memberikan persembahan kepada GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra. Bapak, kiranya setiap persembahan yang sudah diberikan boleh dipakai untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang berada di dalam GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra. Semuanya itu boleh diperkenankan untuk kepadamu Bapa, dan berkati setiap anak-anak-Mu, setiap orang tua yang sudah memberikan persembahan, diberkati dalam segala hal, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk persembahan ini. Kami akan melanjutkan acara berikutnya. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita masih ada satu lagu. Kita mau bertekad menjadi pekerja Kristus yang setia, meskipun rintangan, meskipun masalah, meskipun hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau bertekad penuh, bertekad full, dan tetap semangat dalam melayani Tuhan hari demi hari sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua, dan sampai kita dipanggil Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan lagu Pekerja Kristus ya, sambil berdiri, siap ya? Oke. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Tuhanku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata,
La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, lebih semangat ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil tutup jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Tuhanku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja. Sekali lagi, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Tuhanku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, kalian udah bertekad loh ya, dari lagu harus diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Gimana jadi pekerja Kristus, gimana kita menunjukkan ke orang lain bahwa kita adalah anak Tuhan. Sehingga Tuhan boleh girang, ya kan, seneng ketika ngeliat kelakuan kita kepada orang lain dan juga terutama kepada keluarga di rumah ya. Kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita mau masuk ke dalam doa. Semuanya tutup mata, masih dengan sikap berdiri. Pastor akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian acara yang sudah kami lakukan pada siang hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kami mau aplikasikan, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari apa yang Tuhan sudah nasihatkan kami di dalam firman Tuhan tadi. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami dalam langkah hidup kami, dari kami usia sekarang sampai kami tua nanti, bahkan sampai Tuhan memanggil kami untuk pulang ke surga. Biarlah setiap rangkaian hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan, dan kami mau berjanji menjadi anak Tuhan yang baik hari demi hari, dan mau menjadi pekerja Kristus yang seperti lagu tadi yang sudah kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pada siang hari ini. Kami naikkan semuanya ini hanya ke dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.